Kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Baik Kak, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, adik-adik mari kita... Oke, sebelumnya kakak bacakan dulu rules Zoom-nya ya. Boleh slide-slide sebelumnya, Kak. Kameranya wajib dinyalakan, kecuali kalau ada kondisi mendesak, adik-adik bisa kasih tahu alasannya di chat box. Kalau misalnya kamera atau mikrofonnya tidak berfungsi dengan baik, bisa jawab melalui chat box atau memberikan alasannya lewat chat box. Lalu selama peribadahan berlangsung, mohon di-mute audio dan hanya dinyalakan saat diminta oleh pelayan firman atau liturgos. Lalu yang ketiga, silakan melakukan presensi di kolom chat berupa nama underscore wilayah, contohnya seperti kayak Kaniken, underscore Efesus, itu sebagai bahan penilaian untuk absen kita. Oke. Nah, mulai sekarang di absen ya, Kak? Iya, mulai hari ini kita di absen, dan nanti akan ada beberapa pemberitahuan atau informasi baru untuk adik-adik semua, gitu ya, untuk beberapa teknis penilaian bagi adik-adik yang membutuhkan nilai, baik yang membutuhkan nilai maupun yang enggak. Oke, selanjutnya Kaniken, saat teduh sudah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Boleh yang bisa berdiri, kita berdiri. Kalau yang tidak juga nggak apa-apa, ikut sama-sama bernyanyi Mars PT. Baik adik-adik, boleh tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Kesan 42, Mulia, Mulia Namanya. Yesus, kemuliaan
Baik, mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang boleh kami terima di pagi hari ini, dan kesempatan yang indah yang boleh Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk berkumpul dalam ibadah harian Minggu Pelayanan Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi di hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 ini. Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena begitu banyak adik-adik kami yang rindu untuk mengikuti persekutuan di pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan, Kau boleh memberikan Roh Kudus-Mu terhadap kami masing-masing. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Berkati untuk yang mengambil pelayanan di minggu pagi hari ini, terutama untuk Aniken sebagai pelayan firman, agar kiranya firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama nanti, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Kristus Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, adik-adik boleh kembali duduk. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 281. Baiknya yang pertama saja di bawah judul Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ya, silakan Kak Niken. Oke, halo, selamat hari Minggu adik-adik. Yuk, on cam yuk. Biar aku bisa lihat mukanya, menyebut namanya. Yuk, yang belum on cam. Kristi itu Cici ya, betul kan ya panggilannya? Cici lagi di luar ya? Oh, lagi Ya, ngobrol. Kak. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk waktu di siang hari ini Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan curahkan bagi kami roh hikmat, roh pengertian, agar kami boleh sungguh mengerti maksud firman Tuhan, dan kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 13. Kita ada berapa orang nih? Pas 13 orang ya. Oh, ada Noel, tunggu, kita tunggu Noel masuk. Kak, tadi Kisah Para Rasul berapa, Kak? Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Halo Noel. Kita sudah masuk ke pembacaan firman Tuhan ya. Yuk disiapkan Alkitabnya dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sudah dapat semuanya? Udah, Kak. Ya. Kalau sudah nanti kakak akan tunjuk untuk adik-adik untuk baca ya. Kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14 orang. Ya.
Mungkin karena Kak Sali lagi off cam, nanti Kakak dan Kak Seli aja ya akan bantu baca. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini di bawah perikop Pentakosta. Kakak akan mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yolanda? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Joshua? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bintatar? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Eci? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Chelsea? Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Oke, Kakak ulang ya, mungkin karena putus-putus. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Reksi, 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? James? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Noel? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia. Gaby? Frigia dan Pamfilia, pendatang-pendatang dari Roma. Cici? Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Geril? Mereka semuanya bercengkang-cengkang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Terakhir, Kak Seli. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Mana suaranya? Hari Minggu, Kak. Oke, makin banyak ya. Puji Tuhan, kita sekarang ada 12 orang. Wow. Luar biasa. Keren. Oke, adik-adik, hari ini ada yang tahu kita memperingati apa? Yuk, bacaan kita pagi hari ini memperingati apa? Hari Pentakosta. Tuh, hari Pentakosta. Nah, ini kakak mau nanya ya. Jadi di Jogja tuh kakak ngajar sekolah minggu, terus kakak sering tanya nih ke adik-adik sekolah minggu. Mereka aja masih salah-salah. Nah, kakak mau tes kalau ke anak teruna masih salah-salah atau enggak. Hari Pentakosta itu hari keberapa setelah Paskah? Yo, mana suaranya nih? Hari ke-10, Kak. Ayo, kakak ulang ya. Hari Pentakosta hari berapa setelah Paskah? 50 bukan? 50 bukan? 50. Hari ke-50.
Nah, tadi Gaby sempat jawab hari ke-10. Hari ke-10 tuh setelah apa? Setelah kenaikan Tuhan Yesus. Betul, setelah kenaikan Tuhan Yesus. Berarti kenaikan Tuhan Yesus berapa hari setelah Paskah? Aduh, puyeng tuh. 40 ya? 40. Iya, benar 40. Dari Paskah ke Pentakosta berapa hari? 50. Aja nih. Berapa, Gap? 50, Kak. 50. Ya, adik-adik. Jadi nanti kalau ada ujian, jangan salah. Ini udah kelas berapa nih adik-adik ini? Ini bertahun-tahun kalau kakak tanya ke adik-adik sekolah minggu, mereka masih salah. Tapi kalau pikir, oh iya, mungkin masih kecil ya, masih kelas 1-2 SD, lupa-lupa. Nah, ini kalau anak-anak udah PT harus ingat. Ya, adik-adik ya. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, adik-adik, Paskah itu sebelum artinya adalah kebangkitan Yesus, apa arti Paskah? Ada yang tahu? Makna Paskah sebelum Yesus hadir. Makna Paskah sebelum kebangkitan Yesus apa? Dalam Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Hari Raya Roti Tidak Beragi ya, Kak? Ya, lebih tepatnya hari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Jadi hari pembebasan, hari mereka merdeka gitu. Nah, kemudian 50 hari setelah Paskah mereka merayakan Pentakosta atau biasa disebut hari raya panen gitu ya. Jadi mereka bersyukur atas hasil panen yang mereka terima, yang bangsa Israel terima. Nah, oleh sebab itu orang-orang Yahudi khususnya yang laki-laki mereka pergi ke Yerusalem untuk melakukan perayaan panen tersebut atau hari raya Pentakosta. Nah, adik-adik ini intermezzo aja ya. Sampai saat ini masih ada gereja-gereja yang meneruskan tradisi itu atau meneruskan tradisi pengucapan syukur atas hasil panen. Dulu kakak di Jogja pas kuliah, salah satu gereja yang merayakan adalah GKJ atau Gereja Kristen Jawa. Ini kakak tunjukin gambarnya ya. Mereka sampai saat ini, sampai hari ini masih terus merayakan hari raya panen. Bentar, kak share screen dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Mereka menyusun sayur mayur, buah-buahan gitu. Kemudian mereka bawa itu ke gereja gitu, ke depan altar sebagai bentuk ucapan syukur mereka atas panen yang Tuhan berikan. Gitu ya. Karena masih banyak di wilayah-wilayah Jawa tidak bisa dipungkiri orang-orang yang berprofesi sebagai petani, mereka berkebun gitu ya. Jadi ini masih dirayakan. Menarik ya adik-adik ya, pada pakai baju Jawa, kemudian bawa, mereka bilangnya ibadah unduh-unduh. Gitu. Mereka mengunduh hasil panen untuk dijadikan ucapan syukur bagi Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Lalu kita masuk ke bacaan kita pada hari ini. Saat orang-orang Yahudi mereka tiba di Yerusalem, tiba-tiba terdengarlah apa tadi di ayat 2? Terdengarlah suatu bunyi seperti, dibaca Alkitabnya seperti apa? Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, jadi mereka lagi duduk, ada tuh angin keras, gitu ya. Saat itu para rasul juga ada di tempat itu. Oke, nggak apa sih tadi disconnect. Oke, nah setelah tiupan angin keras ada apa lagi? Ayat 3 lanjut, ada apa lagi tuh? Sudah angin keras, terus muncul lagi? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Oke, lidah-lidah api. Nah, itu 2 tuh. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, tanda yang ketiga apa? Ayat keempat. Pengalaman dahsyat apa yang terjadi? Coba ayat yang keempat. Bahasa-bahasa lain. Gitu ya, atau orang-orang zaman kini nyebut singkatnya bahasa roh. Nah, adik-adik, ketiga hal ini terjadi saat hari Pentakosta. Ya, mereka percayai bahwa di hari Pentakosta ini Roh Kudus datang melalui 3 hal tadi. Yang pertama bunyi angin kencang, yang kedua lidah api, dan yang ketiga orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa roh. 3 hal itu yang menandakan turunnya Roh Kudus. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, siap-siap. Catatannya disiapin.
Ada 3 poin. Yang pertama, angin. Nah, angin ini ingin menggambarkan apa sih adik-adik? Roh Kudus datang dalam bentuk angin. Ada yang tahu kira-kira apa? Jawab aja. Salah nggak apa-apa. Angin. Jangan disamakan kayak Avatar The Legend of Aang ya. Ada yang tahu angin itu kira-kira kalau di ini aja nih dipikir-pikir logikanya, angin tuh kenapa sih kok Roh Kudus dalam bentuk angin gitu? Ada yang mau coba jawab? It's okay guys. Tadi kakak juga baru ingat lagi setelah baca ini kok baca SBT. Oke adik-adik, ini kakak kasih contoh ya. Nanti yang lain adik-adik coba pikir sendiri. Kasih coba clue jawab. aja Kak, satu Oh Kak. iya, angin itu kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita apain? Bisanya kita apain? Rasain, Kak. Rasain. Nah, artinya apa? Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir bukan kita lihat tapi kita rasakan. Nah, betul kata Reksi. Cakep. Cakep. Oke. Roh Kudus hadir, kita tidak bisa melihatnya adik-adik, tapi kita bisa rasakan gitu ya. Jadi angin ini adalah bentuk nafas hidup. Roh itu hidup, Roh Kudus itu hidup dan mereka turun saat itu atas para rasul. Gitu ya adik-adik. Nah, pekerjaan siapa itu? Siapa lagi kalau bukan kerjaan Tuhan gitu ya. Pekerjaan Tuhan Allah yang luar biasa. Mereka mencurahkan Roh Kudus. Nah, adik-adik dalam kehidupan ini kita tuh nggak bisa lihat Tuhan, bukan? Dengan mata telanjang gitu ya. Wah, Tuhan ada di pojok kamarku, Tuhan ada di ruang tamuku, saat aku sekolah Tuhan ada di sebelahku, kita tidak bisa lihat. Tapi kita bisa rasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Lewat apa merasakannya? Gimana tuh? Kalau misalnya nih ada kipas angin, nah kita jauh banget, kerasa nggak kira-kira? Kalau jauh banget nih, wah kipas anginnya di ujung sana. Nggak kerasa ya, kita baru akan merasakan ketika kita dekat. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada yang bertanya, Tuhan di mana sih? Kok aku nggak bisa rasain ya Tuhan? Gitu. Tuhan udah ada di hati kita, tinggal kitanya aja mau merespon seperti apa. Kita mau mendekatkan diri atau menjauhkan diri. Gitu ya adik-adik. Melalui apa kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Roh Kudus, kita merasakan karyanya, merasakan kehadirannya melalui apa? Aduh, ini udah diulang-ulang setiap minggu. Sampai udah bosan kayaknya nih. Ayo, melalui apa? Apa ini guys? Harus ditunjukin terus. Gimana nih, guys? Firman Tuhan, Kak. Melalui firman Tuhan. Melalui apa lagi? Doa. Berdoa. Begitu ya adik-adik. Melalui apa lagi? Seru ya, kayak tebak gaya kita ini ya. Ini kayak tebak-tebakan ya. Yang sedang kita lakukan nih hari ini. Apa? Beribadah. Ibadah persekutuan. Gitu ya adik-adik ya. Di mana aja kita bisa merasakan Roh Kudus asal kita mau mencari dan kita punya keinginan untuk dekat. Ya, lewat firman Tuhan, lewat berdoa. Adik-adik sering nggak sih di saat lagi cemas, lagi gundah, saat berdoa, ada rasa tenang yang mengalir dalam diri kita. Itu karya siapa? Kalau bukan karya Tuhan, karya Roh Kudus. Itu ya contohnya ya. Saat kita berduka ada penghiburan, kalau baru putus cinta lagi sedih banget, ada ketenangan setelah berdoa, ada penguatan. Tuh, memang Tuhan hadirkan teman-teman di sekitar kita, keluarga untuk menguatkan. Tapi penghiburan, kekuatan yang sejati datangnya dari Roh Kudus yang dia tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Jadi kurang lebih begitu ya adik-adik, angin menggambarkan kehadiran Roh Kudus yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang kedua, api. Apa nih api nih? Ini kan angin. Sekarang api. Kira-kira menggambarkan apa adik-adik? Ada yang mau jawab, guys? Cahaya, Kak. Cahaya. Terang berarti ya, Kak Sali. Betul, terang. Apalagi adik-adik? Menggambarkan rasa semangat, Kak. Mantap. Cakep, betul. Semangat. Ya. Menggambarkan semangat.
Nah, adik-adik saat itu mungkin para murid lagi dalam kebingungan, gundah gulana setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana tidak? Karena guru mereka yang amat mereka percayai, yang menjadi andalan nih, tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik, gitu ya. Jadi mereka, aduh gimana nih, udah nggak ada gitu. Kayak kita ditinggal oleh orang terkasih. Apa rasanya? Sedih kan? Sedih, galau, berduka begitu ya. Tetapi saat itu Tuhan janjikan apa? Aku akan menghadirkan penolong bagimu. Gitu. Dan penolong itu akhirnya dicurahkan di hari Pentakosta yang kita sebut Roh Kudus melalui apa? Lambangnya lidah-lidah api. Nah, ini ingin menunjukkan apa? Betul tadi kata Gaby, semangat. Jadi para rasul yang tadinya udah menciut, aduh kayaknya nggak bisa nih memberitakan Injil, nggak ada guru. Kagak bisa. Setelah Roh Kudus hadir, mereka dapat kekuatan dalam diri mereka, dalam hati mereka untuk mereka pergi. Kembali melanjutkan tugas Yesus Kristus di dunia, memberitakan Injil. Gitu ya. Jadi adik-adik saat ada api Roh Kudus datang dalam hidup kita, apa yang kita rasain? Hoi. Semangat ya. Nah adik-adik, lagu tadi sebelum firman bagus ya. Kakak mau share screen ulang nih. Coba kita hayati liriknya. Bentar. Waduh, tidak bisa guys. Kakak ulang dulu sebentar. Ingat gak tadi lagunya? Nah mungkin nggak ada adik-adik baru ada yang baru dengar ya lagunya. Nih, coba kita hayati liriknya ya. Apinya berkobar dalam hatiku. Nyanya besar. Jadi apinya siapa? Apinya Tuhan, apinya Roh Kudus berkobar dalam hatiku. Terus apa kata lanjutannya? Girang. Karena Yesus yang memberikannya. Terus apa lanjutannya? Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, guys. Ayo, siapa? Kakak termasuk orang yang tidak bisa dipungkiri ya, kadang mengeluh, kadang patah semangat, kadang putus asa, begitu ya adik-adik dalam kehidupan ini. Nah, tapi lagu ini ingin mengingatkan bahwa selama kita pegang Roh Kudus dalam hidup kita hadirkan Roh Kudus dalam hati kita, maka ada kekuatan dalam diri kita. Nah, terus lihat refnya. Apinya terang jiwaku senang. Dan saat jiwa kita senang, apa yang kita lakukan? Memuliakanlah Tuhanku. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya, bergemar ya, kita gemar hidup dalam Tuhan. Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Saat api Tuhan ada di dalam hidup kita, dalam diri kita punya semangat, kita punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan. Adik-adik saat ini yang lagi sekolah online, mungkin susah ya ngikutinnya. Biasanya di sekolah ada yang ngajarin langsung, dijelasin secara detail, tapi selama sekolah online lebih sulit, nggak ketemu teman-teman, gitu ya. Mungkin ada dari adik-adik yang mama papanya juga jadi mengalami kesulitan finansial. Gitu. Hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa selama Tuhan, selama Roh Kudus hadir dalam diri kita, ada alasan untuk kita terus berharap, terus semangat, jangan mengeluh. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke. Nah, terus tadi betul kata Kak Sali, terang, ya. Apinya terang ya. Kalau api gelap itu gimana logikanya, guys? Kalau misalnya ada api dalam diri kita, otomatis kita jadi terang kan ya? Ya, belajar untuk menjadi terang. Nah, ini ada kaitannya dengan yang ketiga, poin yang ketiga. Oh, udah seneng nih, poin terakhir. Ayo, mana nih kameranya kok jadi pada mati? Lexi, Bintatar, Noel, James, Geril. Mantap. Geril rambutnya keren. Oke, adik-adik, yang ketiga. Saat itu para rasul dimampukan oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, saat itu adik-adik yang datang nih, orang-orang Yahudi yang datang untuk melakukan ibadah Hari Raya Panen, itu tidak hanya dari satu tempat gitu ya. Mereka tadi di bacaan kita dari mana-mana. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain sebagainya. Itu bayangkan kita kumpul di Jakarta dari Ambon, dari Papua, dari Sulawesi
Dari Sulawesi aja udah banyak kan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara gitu kan. Belum lagi dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, dan lain-lain. Kita kumpul di satu tempat, tapi karya Tuhan yang luar biasa terjadi. Yakni apa? Orang-orang dari berbagai tempat dengan bahasa-bahasa yang berbeda, mereka tetap paham pemberitaan firman Tuhan. Karena saat itu Roh Kudus memampukan rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, gitu ya. Nah, adik-adik, ini artinya apa? Ada yang mau coba jawab? Jeng 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 jeng. Ayo coba, apa aja yang terlintas dalam pikiran adik-adik? Apa? Apa guys? Apa guys? Yo, ada yang mau coba? Artinya apa nih? Saat semua orang paham dengan pemberitaan firman Tuhan. Kasih clue-nya, Kak. Mereka kan dari mana-mana nih. Kan? Mereka tetap bisa dengar Injil yang diberitakan. Artinya Tuhan bekerja kepada semua orang, semua kalangan ya adik-adik ya. Pemberitaan Injil Kristus harus dinyatakan ke semua orang tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Dia tidak sesuku denganku, aku nggak mau. Nggak seagama, aku nggak mau berbuat baik. Dia bukan kalanganku, bukan gengku. Terus aku nggak mau berteman dengan dia, nggak mau mengasihi dia. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa sebagaimana Roh Kudus memampukan para rasul untuk memberitakan Injil ke seluruh tempat, ke seluruh kalangan, ke seluruh suku. Nah, kekuatan yang sama juga Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saat kita mau menjadi alatnya menyebarkan kebenaran Kristus melalui teman-teman kita. Melalui diri kita ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke orang-orang di sekitar kita. Begitu ya adik-adik. Jadi yang kita percakapkan, yang kita lakukan itu untuk kepentingan banyak orang, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Gitu. Nah, tadi nyambung ke yang Kak Sali bilang, menjadi terang bagi sekitar kita. Gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik sebelum bicara dipikir dulu. Apa yang mau kita percakapkan? Apakah itu menunjukkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kata-kataku gitu ya? Lidah kita ini kecil tapi kuat gitu ya efeknya ya adik-adik. Jadi saat hendak berucap, saat hendak berperilaku, kita lihat apakah itu benar-benar bentuk pemberitaan kita atas firman Tuhan. Gitu. Nah, ada ayat di 1 Korintus 12 ayat 7. Coba tolong bacakan 1 Korintus 12 ayat 7. Yuk, yang udah ketemu boleh bacain 1 Korintus 12 ayat 7. Iya, Chelsea. Udah, Kak. Ya. Boleh. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, betul. Untuk kepentingan siapa, guys? Untuk kepentinganku? Bukan. Untuk kepentingan pacarku, guys. Bersama, aku baik Kak. ke pacarku saja, supaya aku makin disayang. Bukan juga. Tapi untuk kepentingan bersama. Adik-adik mengasihi orang lain. Menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengampuni orang lain. Nah, ini biasanya kalau ngomongnya paling kencang, paling sulit dilakukan. Gitu ya adik-adik ya. Kita belajar dari para rasul. Mereka semangat memberitakan Injil ke semua tempat. Nah, ini sebagai penutup dari kakak, nanti mungkin ditambahkan oleh Kak Seli dan Kak Sali. Nah, adik-adik, terkadang kita udah semangat nih. Kita udah semangat, kita udah yakin bahwa, wah Tuhan memampukanku. Aku pasti bisa gitu.
Tapi ada aja orang yang nggak merespon dengan baik gitu kan. Di bacaan kita di ayat terakhir, ayat 13 apa? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Paling mereka ngomong doang, nggak ada artinya. Ya, jadi terkadang adik-adik saat kita memberitakan Injil, ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang tidak menerima gitu ya. Nggak selamanya apa yang kita lakukan, apa yang kita beritakan diterima orang. Gitu. Lalu apakah para rasul berhenti? Oh no, guys. Pemberitaan Injil ada sampai kapan? Sampai Saat ini dan sampai detik ini kita lagi bersekutu, kita lagi beribadah. Nah, itu adalah bentuk pemberitaan Injil ya, adik-adik. Jadi kadang tuh patah semangat, dia nggak mau dengerin. Males lah aku ngomong sama dia, udah berbusa-busa nih mulut nih, dia tetap nggak mau denger gitu ya. Tunjukkan tetap kasih kita, perbuatan kita yang menggambarkan Kristus ada dalam hidup kita. Gitu ya adik-adik. Nah, gimana orang mau respon pemberitaan kita kalau kita sendiri nggak mau merespon firman Tuhan? Itu kan akan lebih susah. Gitu. Jadi kita responi dulu, kita terima dulu, Roh Kudus hadir dalam diri kita, firman Tuhan menguatkan langkah kita, baru kita bisa berbuat itu ke orang lain. Gitu. Jadi ada 3 poin ya adik-adik ya hari ini ya. Roh Kudus kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya setiap detik. Lewat apa? Lewat pembacaan firman, lewat doa, lewat persekutuan. Kemudian yang kedua, api Roh Kudus ada dalam diri kita dan membawa kekuatan, membawa semangat untuk kita memberitakan Injil. Dan yang ketiga, saat kita udah punya nih 2 ini, jangan lupa untuk Injil itu diberitakan ke semua orang, nggak cuma ke kalangan kita sendiri. Kita adik-adik. Sebagaimana Tuhan sendiri yang memampukan para rasul, Tuhan juga yang akan memampukan kita semua sebagai orang percaya. Walaupun kita ditolak. Begitu kira-kira? Mantap jiwa? Mantap. Ayo, Kak Seli, Kak Sali, ada yang mau ditambahkan? Paling kakak cuma mau meluruskan aja sih. Buat adik-adik mungkin mikirnya kayak, oh berarti aku harus kayak rasul-rasul murid-murid Yesus dong, memberitakan firman kayak teman-temanku. Guys, ayo kita baca 1 Korintus ini, guys. Guys, ayo kita baca Mazmur ini, guys. Bukan begitu ya adik-adik ya. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Kaniken. Tapi balik lagi. Yang tadi Kaniken bilang, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal dari kitanya aja. Kita mau mengaktifkannya atau enggak. Mengaktifkannya lewat apa? Ya lewat ini yang tadi dibilang. Firman Tuhan, lewat berdoa, lewat aktif ikut persekutuan, dan impact-nya ke orang lain apa yang bisa kita bawa? Ya kita bisa menjadi berkat lewat kita saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mengampuni, saling menguatkan. Itu aja kok cara-cara simple sebenarnya untuk seusia adik-adik atau apa yang bisa adik-adik lakukan gitu untuk menjadi untuk menjadi saksi Kristus gitu ya, untuk adik-adik menjadi seorang yang boleh dipakai Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sehingga Roh Kudus itu nggak hanya diam dalam hati adik-adik, tapi orang lain bisa melihat bahwa ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan adik-adik. Itu aja sih kalau dari Kak Seli. Gitu. Selamat memperjuangkan dan mengaktifkan kembali Roh Kudus yang ada dalam diri kita, guys. Dari adik-adik ada yang mau nanya nggak? Ini kayaknya kakak selalu lupa nih mau nanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak ada? Ada pertanyaan nggak? Boleh banget kalau mau nanya. Semoga bisa jawab ya. Kalau kakak, Kak Seli atau Kak Sali ada keterbatasan dalam menjawab, kita keep dulu pertanyaannya. Tanyakan dulu ke Pak Pendeta, minggu depan kakak-kakak akan jawab. Ada dari adik-adik yang mau nanya? Ini antara udah paham atau udah atau nyari aman nih kayaknya nih. Berarti kakak anggap adik-adik sudah paham ya firman Tuhan hari ini ya. Kalau sudah paham, dilakukan. Oke, dari Kak Sali ada tambahan Kak Sali? enggak, Kak. Sudah cukup. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Amin.
Amin. Terima kasih Kak Niken untuk firman-Nya. Ya, semoga kita sebagai pendengar yang hari ini nggak hanya adik-adik, tapi kakak juga, Kak Sali juga, bisa mempraktekkan apa yang sudah Kak Niken berikan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Selamat hari Pentakosta, guys. Oke, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Keesaan 331. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua di bawah judul Roh Kudus Tetap Teguh. Iya. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Untuk yang tadi sudah memberikan dirinya untuk pelayanan melalui doa syafaat. Urutan pertama tadi gereja dan pelayanan adalah Bintatar, betul ya Bintatar ya? Sorry. Tadi gereja dan pelayanan siapa? Aku, Kak. Aku. Ya, Bintatar, betul ya? Iya, betul. Baru bangsa dan negara itu ada Eci. Chelsea, sorry. Ada Chelsea. Terus orang sakit dan menderita tadi, Gaby ya kalau nggak salah ya? Aku orang tua dan studi, Kak. Oke, orang tua dan studi. Satunya lagi, Chelsea Eci Somar bukan sih? Ya. Untuk Chelsea Marbun itu gereja dan pelayanan, Chelsea Somar itu orang sakit dan menderita, orang tua dan studi itu ada Gaby. Lalu nanti akan ditutup oleh Kak Sali. Ya. Boleh. Aku bang. Sorry. Oh iya. Sally, aku bang. Maaf. Chelsea itu bangsa dan negara, gereja dan pelayanan Bintatar. Orang sakit dan menderita itu ada Chelsea Somar, dan orang tua dan studi itu ada Gaby. Oke, itu urutannya, lalu nanti akan ditutup oleh Kak Sali ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanan kami. Berkati para pengurus-pengurus gereja ya Tuhan. Berkati para pendeta serta kakak-kakak pelayan kami ya Tuhan. Berkati mereka agar bisa memberitakan firman lebih luas lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
baik, bangsa dan negara. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Presiden, Menteri, dan kami rakyat. Engkau berkati berikan kami. Dan ya Tuhan, di era pandemi ini kiranya kami terjauhkan dari segala penyakit dari maju dan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk orang yang sedang sakit dan menderita. Semoga ia merasakan kehadiran-Mu dan merasakan kekuatan-Mu, Tuhan. Semoga jiwa dan raganya merasakan sentuhan tangan kasih-Mu dengan terang. Semoga mereka bisa memperoleh kesembuhannya dengan cepat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua dan studi kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kedua orang tua kami masing-masing dalam kesehatan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat yang daripada-Mu saja ya Bapa, supaya mereka boleh selalu sehat dan boleh selalu membimbing dan menjaga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk studi kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami, berikan kami kemampuan dalam kami belajar, supaya kami boleh seizin Tuhan kami boleh mendapat nilai yang baik. Berkati kami yang akan menjalankan ujian kenaikan kelas maupun kami yang sedang menunggu kelulusan kami, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, inilah doa kami Bapa, doa anak-anak-Mu. Tolong kuduskanlah dan Kau dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini Bapa. Kami tahu Engkau lebih memahami, Kau lebih mengenal jiwa kami, hati kami masing-masing. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapak bagi teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa bergabung bersama kami dalam ibadah IHMPT secara online. Kiranya Kau boleh mempertemukan kami minggu depan dengan teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini. Ya Bapak, kami juga akan berdoa sesuai dengan apa yang telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih untuk teman-teman adik-adik yang ikut mengambil pelayanan melalui doa syafaat, dan terima kasih juga untuk Kak Sali yang boleh menutup doa syafaat kita di pagi hari ini. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Diingatkan kembali untuk adik-adik, untuk persembahan di IHMPT online ini, adik-adik boleh menitipkannya ke orang tua dengan memasukkannya dalam amplop, lalu bisa dititipin dan dituliskan persembahan IHMPT tanggal 23 Mei 2021. Ya, kita akan menyanyikan dari Kidung Keesan 517, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah.
Ya, baik adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan ini walaupun tidak seberapa Tuhan, tapi Engkau tahu hati kami, Engkau boleh memberkati masing-masing pribadi yang boleh memberikan persembahan, agar kiranya Engkau curahkan berkat Tuhan sama dengan lagu yang boleh tadi kami nyanyikan. Kami juga berdoa dan membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu, agar kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan itu boleh dipergunakan dan dikelola dengan baik oleh gereja untuk menunjang kegiatan pelayanan Gereja GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke. Untuk warta PT, ada yang mau disampaikan dari Kak Niken dan Kak Sali? Adik-adik absen, jangan lupa di kolom chat nama lengkap _wilayah ya, karena mau mulai rutin nih absen gitu. Jadi buat memberitahu juga ke orang tua, oh ternyata adik ini ikut ibadah, adik ini kemana nih kemarin nggak ikut gitu ya. Oke, kalau dari aku ikut itu sih. Dari Kak Sali? Ya, kalau dari Kak Sali ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru itu kan kita akan memulai sistem penilaian yang baru, tidak seperti biasanya. Kalau untuk yang kenaikan kelas di bulan ini kita masih memakai sistem yang lama. Jadi kita untuk masuk di periode yang tahun ajaran baru besok di bulan Juni Juli itu kita akan mulai memperhatikan kehadiran adik-adik, kemudian aktifannya adik-adik, kita nilai semua. Itu baik yang membutuhkan nilai maupun yang tidak membutuhkan nilai. Jadi kita akan memberi report buat ke orang tua perkembangan adik-adik selama ikut IHMPT. Begitu. Selain ada evaluasi ya, evaluasi juga akan berlaku untuk semua. Kita akan memulainya di tahun ajaran yang baru saja, tapi untuk yang bulan depan ini kan sudah mulai ujian kenaikan kelas ya. Adik-adik yang ujian kenaikan kelas, kita masih memakai metode yang kemarin saja dulu, jadi tetap mengerjakan soal, tapi kita akan menilai juga dari kehadiran adik-adik karena ternyata kita harus menyesuaikan dengan kurikulum di sekolah, pola penilaiannya begitu ya. Ada unsur budi, karena kan agama Kristen itu sekarang bukan cuma agama Kristen saja ya. Jadi mulai ada budi pekertinya. Jadi kita akan nilai itu semua begitu. Itu aja sih dari Kak Sali. Nanti kita dari pengurus akan mengundang orang tua adik-adik untuk sama-sama mungkin mengundangnya dengan Zoom mungkin, atau kalau diizinkan oleh ketua 3 untuk bertatap muka, mungkin kami akan bertatap muka. Jadi kita harus tanya dulu dengan ketua 3 bagaimana bisakah kita dapat izin untuk tatap muka dengan orang tua untuk membicarakan program pelayanan PT 1 tahun ke depan dan proses penilaian untuk pengambilan nilai. Begitu ya. Itu aja sih dari Kak Sally. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Niken dan Kak Sali. Kakak juga menambahkan dikit bahwa kita, kakak-kakak layan, ada grup bersama dengan orang tua. Jadi, setiap minggunya kakak-kakak layan di sini akan mulai mereport kehadiran adik-adik, dan siapa yang tidak datang, atau misalnya yang tadinya rajin, terus tiba-tiba nggak datang, tanpa konfirmasi atau tanpa alasan, kita akan memfollow up-nya langsung ke orang tua. Gitu ya adik-adik ya. Gitu. Jadi untuk yang hari ini datang, kakak sangat berterima kasih. Untuk rinduan adik-adik boleh ikut IHMPT online ini. Lumayan banyak pesertanya, partisipannya di pagi hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk PT ke depannya. Tidak hanya formalitas karena membutuhkan nilai, tapi memang karena kerinduan adik-adik untuk kita boleh bertemu bersama-sama walaupun secara online. Gitu ya. Nggak bosan-bosan Kak saling ngingetin untuk kita sama-sama di sini datang, saling mengingatkan, saling menguatkan,
supaya kita boleh sama-sama jadi pribadi yang boleh berkembang bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita masuk dalam pengutusan. Ya, kita akan menyanyikan Kidung Keesan 745 baitnya yang pertama dan yang ketiga sebagai nyanyian penutup, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Ya, adik-adik kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan yang amat baik, sungguh baik. Kami berterima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Bapa, biar firman-Mu ini boleh menetap dalam hati kami, menjadi suluh bagi langkah kami Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami boleh melihat Kristus di dalam kami. Kami serahkan kehidupan kami di minggu yang baru ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap tantangan kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berjalan bersama kami dan kami boleh mencapai setiap target-target kami, mencapai tujuan-tujuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami, ampuni setiap kesalahan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Jangan lupa dokumentasi, Kak. Ya, adik-adik selamat hari Minggu. Terima kasih ya. Kita mau foto dulu, nanti buat laporan juga. Yuk, on cam dulu yuk, sebentar yuk. Mana senyumnya, guys? Oke, Reksi, pintar, on cam dulu yuk, bentar. Yeay, mantap. Semuanya senyum, 1, 2. Oke. Adik-adik terima kasih banyak, hari ini ramai. Terima kasih adik-adik. Minggu depan datang lagi ya, semoga. Terima kasih kakak, adik-adik semua untuk pelayanan hari ini. Ya, terima kasih Yolanda, James, Gaby, Eci, Somar, Geril,
Siapa lagi? Joshua, Cici, Bin Patar, Chelsea, Marbun, Noel, Rexi, Kaniken, dan Kak Sali. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye, happy Dadah. Sunday. Sampai Hari Raya Pentakosta juga. Pentakosta, guys. Makasih Kak, happy Sunday Kak. Happy Sunday. Happy Sunday, Yolanda. Oke, aku izin live ya. Ya, terima Ada mau kasih, dibicarakan Kak kita, Sali. Kak? Bye. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Makasih Kak Sali, cepat sembuh Papa. Ya, cepat sembuh ya, Kak. Kakak, aduh tadi Terima lupa. kasih. Dadah. Bye-bye. Kan jam berapa kan? Dadah. Bye. Gimana, Sel? Kita ini dulu ya. Offin dulu ya.